gini loh menurut gua. Dibilang dari rotasi juga enggak juga sih. Enggak juga. Karena kalau kalah ya murni karena kematangan taktik. Gua nggak bilang Hansi Flick absolut. Yeah. Dia hebat, semua satu dunia tahu lah. Dia hebat udah dari ngebawa Barca yang tadinya kayak gimana sampai sekarang dia hebat. Tapi dia nggak sempurna, dia nggak absolut juga. Dia belum perform juga lah. Frenkie de Jong menurun banget. Parah Frenkie de Jong. Kenapa ya, kira-kira cedera setiap musim 6 bulan, 8 bulan cedera. Banyakan istirahatnya dibanding main bolanya gitu. Ada yang bilang Barcelona tak tersentuh dan sudah persiapan menjadi juara, tapi ternyata kalah dan justru Real Madrid yang memenangkan pertandingan. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Cuma di obral semua happy. Ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dora Api. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Gokil. Apa sih? Secara poin nih, berarti beda berapa? Sama. Beda satu, tapi Madrid ngutang 1 game. Ngutang 1. Kalau diimpasin berarti Madrid posisi 1 dong, ya kan? Kalau Madrid menang selisih 2. Iya, maksudnya posisi 1 bakal jadi posisi 1 gitu. Tapi kan kalau sepak bola kan nggak bisa begitu. Iya sih benar. Sepak bola anti kalau-kalau ya. Iya, lihat aja yang ada di sekarang. Diam dulu lu, jangan. Gak ada yang tahu. Iya. Tapi aneh sih gue ngeliat secara permainan padahal maksudnya yang ditunjukin Hansi Flick nih wow banget gitu. Tapi ternyata hasil akhir tuh banyak gak berpihak sama dia. Kenapa dong? Menurut gua ya balik lagi ya, kemarin akhirnya Lamine dimasukin akhirnya. Beberapa Frenkie de Jong, Ferran Torres ya. Rotasi lah. Hansi Flick selalu bermasalah sama rotasi tapi selalu mencari jalan keluar dalam rotasi juga gitu. Jadi dia nggak mau bergantung sama 1-2 pemainnya walaupun hukumannya akhirnya nggak bisa menang nih. Tapi ya buat gua sih statement gua masih nggak berubah. Penentu juara musim ini ya El Clasico udah. Kalau kita lihat Barca kalah dengan Las Palmas, kalah dengan Osasuna, Madrid belum kalah sama Barca, tapi secara poin nggak beda jauh kan. Dan dia nanti kalau Madrid menang, Madrid unggul 2 poin, sekarang Barca unggul 1 poin, nanti Madrid kalah lagi, Barca menang, Barca unggul lagi 1 poin, akan terus aja naik turun. Sementara Atletico mulai merangsak 7 kali win streak, cuma beda 1 poin sama Madrid, beda 2 poin sama Barca, tapi ya ini klasemen akan kayak gini terus nih. Entah Barca unggul berapa poin dari selisih game, entar Madrid, entar Barca lagi. Kan tinggal ganti-gantian doang kan. Tapi kuncinya di putaran kedua El Clasico. Siapa yang kunci 3 poin? Dia menurut gua kemungkinan besar juaranya di situ sih, akan jadi kunci sih. Iya sih, karena semakin mendekati bulan Juni-Juli ini semakin genting ya. Maksudnya Juni-Juli tahun depan lah ini bakal semakin genting gitu. Penghujung di Maret lah, di Maret-April tuh kuncinya lah di situ. Dan lu selisih 6 poin Maret-April selesai. Iya, ini yang harus dipersiapkan sama Barcelona dan juga Madrid gitu ya. Kalau kita ngomong Atletico ya? Iya, Atletico. Maksud gua kalau kita ngomongin Liga Spanyol secara overall ternyata perbedaan poinnya tuh dikit banget gitu. Dikit banget, tipis. Sama kayak Itali. Iya, sama kayak Itali, bener sama kayak Itali. Dan justru Inggris yang terlampau jauh kan, beda 9 gitu. Walaupun dari 2 ke 6-nya mepet deket ya. juga. Bahkan ke peringkat MU tuh 9, cuma beda 6 poin sama peringkat 2. Iya. Buktinya MU perkara menang sekali langsung naik banyak. Iya. Itu kan pertanda bahwa memang persaingan di papan tengah ke atas nih ketat dan banget. Rata-rata liga top Eropa mulai berimbang nih kemampuan nih. Mulai menarik untuk dipantau gitu. Iya. Karena gue ngelihat apalagi kalau kita balik ke Liga Spanyol otomatis kan kiblat ya cuma 2 atau 3 lah, balik lagi Madrid, Atletico sama Barcelona. Ya kembali ke peta persaingan lah 3-3 ini. Walaupun Atletico ya gue selalu bilang Atletico membosankan, menjebalkan Simeone, tapi ya gak bisa dipungkiri dia selalu mengganggu hegemoni Barca Madrid sih. Sekali dalam 10 tahun nyuri sekali, nyuri 2 kali mah sering terjadi. Iya. Dan ini yang jadi antisipasi juga harusnya dari Hansi Flick ya, karena gue ngelihat permasalahan Barcelona berarti ada di rotasi gitu dong. Karena apa? Apakah pemainnya memang belum merata berarti? Ya gini loh, menurut gue dibilang dari rotasi juga enggak juga sih. Enggak juga. Karena
Kalau kalah ya murni karena kematangan taktik. Gue nggak bilang Hansi Flick absolut. Dia hebat, semua satu dunia tahu lah. Dia hebat udah dari ngebawa Barca yang tadinya kayak gimana sampai sekarang dia hebat. Tapi dia nggak sempurna, dia nggak absolut juga. Taktik dia kemarin berapa kali ketika menunjukkan ketika kombinasi lini belakangnya lagi ada flop atau lagi ada menurun, bisa kecolongan. Dan ini bukan dari game sebelumnya game terakhir ya, game sebelumnya ketika dia di seri 2 sama dari 2-0. Itu kan blunder lini belakang. Sering kali dapat peluang ketika serangan balik kan. Dan Hansi Flick ternyata masih menggodok ini nih, belum ada jawaban pasti. Walaupun seringkali berhasil juga lah. Dengan klasemen dia di Liga Champions, dengan posisi dia masih bertengger di puncak. Ya kekalahan ini nggak bisa memungkiri kalau Hansi Flick pelatih buruk yang enggak bisa jadi parameter. Kalah tuh akan terjadi. Tapi masalahnya ini mulai krusial nih karena Madrid mulai menanjak, dapat menang. Tapi ya buat gue sih kalau dari segi apa yang sudah ditorehkan Hansi Flick sejauh ini, gue yakin kacamata normal penonton sepak bola masih sadar Barcelona tetap jadi presentasi unggul, jadi juaranya tetap lebih besar dari Real Madrid. Karena Real Madrid tuh naik turun. Iya, secara permainan juga lebih meyakinkan Barcelona lah kalau kita ngomong kasarnya kan gitu. Tapi yang menarik juga pergantian Balde itu kan cedera ya. Balde cedera. Di body 2 orang dimasukin sekaligus gitu. Siapa sih yang masukinnya? Itu yang kemarin main starting. Iya, lupa gue. Gonjaga. Bukan. Sekolah dong. Siapa lah pokoknya itulah. Tapi menurut gue itu ada peran yang bikin Las Palmas bisa jadi leluas sesekali nyuri dan berhasil itu. Karena Balde off itu sih menurut gue. Lidi kiri yang si pengganti Balde kan game sebelumnya starter Las Palmas. Dan memang gak perform juga. Berapa kali dia blunder juga sih. Dan kemarin juga jadi titik lemah. Jadi mungkin Hansi Flick kayaknya kita lihat. Tapi masih muda juga kan. Hansi Flick mau ngasih jam terbang. Tapi gue gak tahu sih target Barca musim ini apa sih. Karena gue yakin target awalnya bukan juara sih. Tapi karena udah kayak gini, pasti targetnya udah mulai naik ke juara. Tapi menurut gue ya Barca masih sangat kuat untuk ada di track persaingan juara sih. Gak menurunkan kapasitasnya. Menurut gue Barca akan menang lagi setelah ini. Iya, gue juga percaya itu sih. Cuman kan balik lagi gitu. Kalau kita menyoroti siapa sih, gue lupa pemain itu yang masuk. Maksud gue berarti kan udah ada satu titik yang kita monitor sebagai kelemahan Barca kan, quote on quote gitulah. Apa jadi possible dong buat dia belanja nanti di winter untuk wingback gitu ya, wingback kiri lah taruh lah gitu. Gua rasa sih kalau Araujo udah balik, ya kan, terus juga pemain-pemain lini tengahnya udah balik, bukan udah balik ya, udah lebih nyetel lah kayak Frenkie de Jong, ada Fermin, ada Gavi, ada Pedri, ada Casado. Ini kan pemain-pemain muda, nggak stabil lah, masih gampang terpengaruh sama emosi, nggak stabil, masih gampang terpengaruh sama lingkungan, sama atmosfer. Ya mungkin seberjalannya waktu akan membaik. Kayak si Beknya juga Kubarsi itu masih muda banget, anak muda ini. 18. Jadi buat gue sih namanya pemain muda kayak pedang bermata dua. Ketika lagi energik banget, tapi ketika lagi nggak perform, ya Hansi Flick harus punya solusinya gitu. Dan Frenkie de Jong dimasukin, kemarin Ferran Torres, pemain-pemain yang lebih punya pengalaman tapi enggak, dia belum perform juga lah. Frenkie de Jong menurun banget. Parah Frenkie de Jong. Kenapa itu? Kira-kira cedera setiap musim 6 bulan, 8 bulan cedera. Banyakan istirahatnya dibanding main bolanya gitu. Ferran Torres memang segitu aja kan. Iya, Ferran Torres ya. Tapi yang positifnya Raphinha nggak berhenti cetak gol ya. Golnya bagus lagi. Golnya bagus, selalu kayak gitu. Itu udah jadi salah satu signature move dia mungkin ya. Tapi ya Barca menurut gue sih harus cari pelapis striker sih. Pelapis striker? Iya. Karena Lewandowski udah cukup vital karena ketika dia ada cedera atau akumulasi kartu mungkin di partai-partai besar, Barca harus punya opsi pengganti nih. Ya. Tapi overall sih aman sih. Overall aman menurut gue. Tapi gue juga menyoroti golnya Raphinha. Maksudnya itu kan juga dari ruang sempit tuh. Maksudnya apa ya? Balik badan, ngatur posisi. Jebret, tiba-tiba geleser pojok ya. Anjing. Sering Raphinha musim ini kayak gitu kan. Sering. Karena memang positifnya balik lagi banyak yang bilang di tengah
kekalahan ini yang positif ya Rafinya lagi-lagi tetap Lagi-lagi on fire. cetak gol, terus pemain mudanya nggak berhenti dikasih kesempatan. Iya. Itulah. Percaya banget ya. Karena ini kan 38 game Iya, ya, iya. dan Long rest baru setengahnya juga belum kayaknya. belum setengahnya. Jadi ya buat gue sih nikmatin aja. Barca Nikmatin juga masih panjang, Madrid juga nggak stabil, Atletico juga lagi menanjak. Jadi seru lah. Iya seru. Bagi Tapi, fans netral seru. iya bagi kita sebagai nggak ada dukungan ke La Liga ya seru gitu Itu. ya. Ini menarik lah. Cuman yang banyak dipertanyakan juga keputusan Hansi Flick masih terus mainin Inaki Peña doh. Karena kan 2 gol itu menurut gue gol yang bisa ditangkap lagi anjing. Ya Menurut gue ya karena di cadangan lu ngapain lu udah ngembalin Szczesny ya dari lihat aja saya pensiun. ngerokok. Di itu goblok banget gak habis pikir loh gue anjing di abis El Clasico saya rasa dia ngerokok anjing gimana mau dimainin gitu. Lu tahu Hansi Flick orang Jerman, nah, kita tahu lah orang Jerman itu kan orang paling kaku lah ya kan di dunia tuh strict, orangnya kaku strict. Dia ngerokok di ruang ganti gimana mau dikasih kepercayaan, attitude aja udah gak menunjukkan dia bisa dipercaya. Apa? Ancelotti juga Ini ngerayain. kotanya dia kan kalau Ibra kan. Iya. Itu pas juara Ji. Iya pas juara. Ini pas menang El Clasico. Iya, Ibra pas juara tuh. Iya. pegang trofi, ambil Iya. Iya, pas juara ini menang El Clasico dia ngerokok, buset. Gimana mau dikasih kepercayaan gitu loh. Jadi maksud gua ya gak ada opsi lagi. Gak ada opsi lagi. Gak ada opsi lagi. Dia gak percaya sama Szczesny pasti dengan tingkahnya yang kayak gitu. Iya sih. Cuman maksudnya menurut gua kayaknya seharusnya Szczesny deh. Kamu kalau ngelihat kekacauan yang ditimbulkan oleh Peña gitu kayak bukan. Dan plusnya menurut gua kenapa Hansi Flick lebih masang PN-nya, satu sisi dia bagus build up-nya, harus diakuin. Ya soal build up bagus. Gitu. Cuman kan kodrat kiper kan Itu. kita pernah bahas ya Iya, dulu ya. iya, Nepis memang. bola gitu. Balik lagi banyak kan plus apa minusnya di compare mungkin lebih banyak plusnya si Inaki Oke gitu. sih, ya masuk akal sih. Cuman ya gue menyayangkan aja karena mungkin ya kalau 2 gol itu nggak tercipta, Barcelona bisa lebih nyaman gitu kan Iya, sekarang. iya, gitu. sangat lah lebih tenang. Tapi ya dengan kayak gini kan Barcelona juga ketemu motivasi lagi kan Iya untuk sih, benar. jadi ya kalau kita mau cari plusnya pasti ada, Iya, tapi iya. ya nggak bisa dibenarkan juga kekalahan Iya. nih. Mungkin jadi bahan evaluasi aja buat Hansi Flick. Tapi overall sih nggak ada yang patut ditakutin gitu ya, di kayak yang bener-bener fatal Iya. atau salah satu pemain yang bener-bener harusnya diganti nggak ada Iya, sih. iya. Tinggal Tinggal penyesuaian namanya Iya. anak-anak 19 tahun, 20 sih. tahun pasti masih menggebu-gebu kan. tinggal kita lihat aja kita ibaratnya Barcelona dan para pendukungnya pengen ngambil dari sudut pandang Iya. yang mana nih gitu. Sabar aja, Sabar menurut aja gua ya. masih di track juara juga kok. Masih di track juara. Dan kalaupun nggak juara permainan kayak gini santai aja. Sangat menjanjikan gitu Iya. loh. Masih ini kan bukan kompetisi, ini kan Iya, maraton iya, gitu iya, ya kan. iya. Hansi Flick musim pertama Iya. gitu. Pun misalnya Arne Slot gak juara pada akhirnya, menurut gua nggak ada aja yang patut gitu. Iya. diprotes. Iya. Nggak ada Ya yang udah enjoy aja. Iya, musim pertama loh Iya, udah iya. bisa kayak gini, apresiasi sih. Karena cepat atau lambat ya bener Hansi Flick Arne Slot itu udah menunjukkan suatu saat dia akan Dia juara. akan dominasi gitu, dia iya. akan menjadi gila-gilaan. Sabar gitu. aja, musim Sabar pertama aja. mah nggak lu nggak bisa ekspektasi apa-apa Iya, sih iya, menurut gue gua. setuju sih. Tapi di balik kekalahan Barcelona ternyata bos kecil kembali. Anjay. Ya, Bos kecil. itu kan- gol dia banget loh, Do. Satu. Iya. Iya. Harusnya kan hat trick. Iya. 2 peluang mentah Iya. sama dia kan. Iya. Ya itu, kalau kita nonton by statistik, ngelihat MVP, ngelihat papan skor, yang Mbappe kembali, Iya, Mbappe iya, cetak Mbappe gol. is back. Kalau gua nonton, harusnya hat trick. Pusing pala lu ngeliat Mbappe. 2 kali man Iya to sih, man bener. sama kiper. Iya. Depan-depanan nggak ada penjagaan, nggak ada pressing, nggak masuk. Terus ada bola. satu peluang kan yang dia masih nyamping gawang itu. Itu Iya. dia 1 lawan 1 dibuang Iya, ke kanan. Dibuang ke kanan. Nah. Ngapain tinggal tendang doang, ngapain di capping dan Lebay ya. iya, dan buat gua sih kalau dibilang Mbappe kembali sih nggak juga Enggak sih. juga, Do. Enggak lah. Lah dia udah ngegolin lagi lah tapi bagus lah. Ya kalau gini loh, pemain dengan gaji tertinggi di dunia kita bisa bilang Emang harus ngegolin ya. 3 besar gaji Iya, iya. tertinggi di Liga Top Eropa ya kan. Harus perlu 5-6 peluang buat cetak 1 gol nggak masuk akal. Enggak masuk buat akal, gua. Do. Pakai Martinelli ya, gue udah Martinelli kan pemain jelek. Martinelli Apa? gajinya murah. Iya, gajinya murah. Gajinya murah Ya ya kan. makanya itu sama kayak Martinelli Iya. macam anjing. Iya makanya menurut gua peluangnya banyak banget Banyak kemarin. sih, banyak sih. Banyak juga dia lepas bola. Iya. Itu Ba- masih belum depan terselesaikan gawang ya. enggak lah Mbappe ya. Buat gua sih tetap gua masih dengan statement gua Mbappe masih flop. Mbappe masih flop. Flop lah. Gini loh, kalau kita parameter flop atau enggak cetak gol terlalu remeh buat gua. Lebih ke dominasi dia di lapangan kayak gimana gitu Peran loh. dia ya. Iya, ketika lu ketemu lawan yang enggak bisa golin kayak kemarin, lu bisa cetak gol kayak gitu ya oke. Tapi ketika
posisinya 2 sama. Ya. Mbappe pun dapat 2 peluang Dua emas kayak peluang, gitu iya. nggak cetak gol beda cerita. Iya. Kayak Tetap bakal maki-maki juga. simpelnya pasti. ketika di Champions lawan Liverpool, Iya. dapat penalti, Iya. gak gol, bencana lah. Bencana. Kalau gol mungkin alurnya bisa berubah Iya, walaupun iya di benar, atas kertas juga. Liverpool emang layak menang ya. Kacau ya. Tapi kan ya kita tahu Madrid lah. Tapi Madrid udah nggak klinis lagi gitu. Madrid enggak. Kehilangan Vinicius ya buat gue sih, dan yang paling parah buat gue nggak happy nontonnya. Madrid. Iya, Kenapa? nggak jelas. Tapi gue setuju soal nggak kayak- jelasnya gue setuju. Kayak bahkan jadi om gua dia penonton Serie A di rumah, nonton AC Milan gitu. Dia nonton Madrid dia bilang, "Ini mendingan nonton Liga Italia kalau kayak gini ya kan." Karena Liga Italia udah lambat ya kan. Iya. Sekencang-kencang Liga Italia kita tahu lah temponya segitu aja. Iya. Ini Madrid cuma crossing, umpan Iya, lambung, benar. nggak ada arah. Jadi di luar golnya tuh benar-benar membosankan gitu. Dan buat gue sih ya selain penaltinya, menurut gue ya penalti layak sih penalti. Tapi seandainya nggak dikasih pun gue setuju sih itu nggak Seandainya penalti. nggak dikasih, Karena setuju. itu masih 50-50 lah buat gue. 50-50 tuh. Iya sebenarnya. Iya sih. Karena gue rada gimana ya sama ngelihat kejadian sebelum penaltinya gitu. Karena kan ya itu biasa lah. Itu biasa gitu. Kontaknya tuh nggak Kontak biasa iya. nggak yang bener-bener keinjek Iya. atau apa. Tapi ya Marking gitu doang. iya tapi ya aneh lah sebenarnya itu udah sampai dapat kartu kuning back itu biasa loh. Kalau corner kayak gitu tuh biasa. Pelanggaran penalti ya udah, tapi kartu kuning nggak usah gitu Nggak menurut usah, gua idealnya ya. Dan menurut gue sih ya balik lagi itu kan subjektivitas wasit Iya, ya. Tapi iya. kalau kita sebagai penonton menurut gue enggak lah itu enggak. Tapi Enggak ya? di luar itu ya football ya kayak gitu, Iya, sepak bola iya. ya kayak gitu. Tapi ya konyol aja lu nggak menang lah kalau kemarin lawan Iya kayak lagi. gitu kan. Iya Cuma yang disayangkan Mbappe harusnya minimal 2 gol lah Harusnya konversi minimal 2 itu. Tapi ya cuma 1 gol enggak lah Mbappe menurut gua enggak. Masih tetap belum dong. Masih belum memuaskan lah. Tapi karena gua ngeliat juga yang jadi berbahaya dari Mbappe, ya alhamdulillah ya dia cetak gol lagi gitu. Cuman yang tetap berbahaya ya masalah mendasar seorang pesepak bola kontrol. itu dia sering banget lepas bola, gua bingung. Kacau anjing. Capping udah kebaca. Iya kan selalu gitu capping Iya. kanan, capping nggak ada variasi. Iya. Dan buat gue dia cetak gol abis itu dia mentahin 2 peluang emas. Iya. Kecuali posisinya dibalik. Iya. Dia mentah dulu 2 peluang emas, iya. baru cetak gol. Cetak gol. Mentalnya Iya, naik. mentalnya Ini naik. udah bagus, udah. Terus Abis itu malah buang fansnya lagi, dijatuhin lagi kan. Dia kita tinggal tunggu aja chance Mbappe disorakin Iya. sama fansnya nggak akan lama. Gak akan lama lagi dong. Iya, kalau misalnya ini game penentu nih. Kalau Iya. menang naik, Iya. kalah habis Mbappe pasti. Turun Mbappe kena ya. Iyalah pasti udah. Tapi gue ngeliat juga sih ketika lawan Liverpool tuh yang di steal salah tuh kan kelihatan banget berarti wawasan bola dia soal screening sekitar tuh nol banget gitu. Dia dribble dengan santainya terus ke steal salah. Gitu. Itu dia template kalau gue Iya, bilang. Gayanya benar. itu template. Kayak robot ya. Kayak robot itu. Kayak robot. Dia pasti dari kiri masuk ke tengah, Iya. capping ke tengah. Gak Iya. ada variasi, kadang masuk ke dalam, kadang main 1-2. Iya, Enggak, iya. dia tuh udah tipikal gitu. Terus crossing ke kanan. Jadi temponya gitu aja di luar wingback Madrid yang menurut gue sih levelnya ya kalau di Inggris mungkin Fran Garcia sama Lucas Vazquez mungkin mainnya di Brentford, Southampton. Di Brentford gak Levelnya segitunya kayak loh, Dok. Parah banget Ki. Iya tapi Parah. emang gue akuin jelek Fran Garcia sama Vazquez tuh jelek. Cuman gak segitunya lah. Segitunya. Gue ngeliat berapa kali Fran Garcia ini ya Fran wingback Garcia, nunduk aja. Sering banget nih dia di pinggir crossing, gak ada siapa-siapa di Benar, tengah. gue setuju. Iya kan dia sering banget crossing Iya. ke tengah, gak ada siapa. Gue bilang ini apa di pikiran dia Kayak ya Bisaka kan? ya. Iya anjing bener-bener lari nih, udah mentok crossing gak ada siapa-siapa. Madrid gak punya striker Iya. murni Iya, kan, semua iya. ngelebar. Semua ngelebar. Dia semua crossing. cari ruang. Lucas Vazquez secara attacking oke. Iya. Defensifnya Iya. nggak ketolong kan. Wingback tuh permasalahan utama Real Madrid. Real menurut gua Madrid. sih. Dan itu jawabannya ada di Alexander Arnold. seharusnya Alexander ya. Arnold pasti ke Real Madrid sih menurut Pasti gua. ke Real Dengan Madrid. dia nggak mau perpanjang kontrak. Ya masuk akal sih. Karena tapi gue juga nggak tahu ya apakah dari Arnoldnya mau karena kan lihat Liverpool lagi nanjak terus Madrid begini. Iya tapi menurut gue sih dengan dia menolak kontrak 3 kali ya. Dan apalagi Alphonso. Sinyal kuat ya? Iya sinyal kuat lah. Dan Alphonso Davies sudah pasti. Itu duet baru wingback ya. Mungkin Alphonso Davies sama Arnold. Musim Arnold. depan. Ya sekaligus permajaan lah ya. Permajaan lah. dari Carvajal. Lucas Vazquez Lucas sama Vazquez, Carvajal. Terus si Mendy. Mendy ya. Alaba juga rentan. Iya. Berarti salah satu produk pemaksaannya Ancelotti ya kalau lu bilang Vazquez secara defensif jelek karena kan dia emang murninya seorang winger kan. Tapi Vazquez sudah berapa musim terakhir emang di Iya kanan. gue setuju. Cuman kayaknya di era siapa ya? Tapi emang di Zidane dia juga Zidane jadi iya, wingback sih. iya Dia memang jadi sering wingback. dia. Karena balik lagi keterbatasan
kesempatan bermain di depan ya. Bahkan yang bikin Vazquez terakhir belakangnya. sebelum game ini tuh lawan Liverpool Valverde kan bek kanan. Iya. Vazquez iya, cadangin dan iya. buat gue lebih nggak masuk akal lagi sih. Valverde. Iya. Walaupun Valverde sering main di situ dan Iya. bagus ya. Iya, iya, setuju Tapi gua. lu kehilangan lini tengah tanpa Valverde mudorotnya lebih banyak. Bener, Gitu. Lu bener, berharap bener. Cebalos. Iya, iya, iya. Cebalos dibilang ya Allah. Iya Cebalos. memang kemarin dia dibilang main bagus karena Iya, iya. statistiknya. Cuma kalau lihat pergerakan dia di lapangan biasa banget, nggak ada spesial-spesial. Iya, benar, gue setuju. Karena dia tipikal pemain yang udah mentok aja. Iya, Bahkan udah. ketika dia waktu dipinjem Arsenal di awal-awal Arteta ya kalau nggak salah ya. Dikasih kesempatan kalau. Dikasih kesempatan, gue berharap semoga dia cepet pergi dah. Iya, sama kira gitu kan. Gak memuaskan, beda mau Odegaard gitu. Ya, beda sama pinjaman Odegaard. Vibes-nya tuh Ceballos sama kayak dulu kita minjem Denis Suarez dari Barca. Ya, Iya kan? ya itu juga. Itu kacau anjing. Itu ya Ceballos sudah mentok lah. Iya Udah segitu nggak bisa aja, kemana-mana. buat rotasian aja, buat main di Iya. Piala Apa sih Carabao yang gitu-gitu, Copa del Carabao, Rey. Copa del Rey. terus- Masih nggak sih namanya Copa del Rey? masih dong, ya? masih dong. Iya itulah buat kayak gitu. Cuman kalau untuk lu rely on player Lu jadi kayak pemain gitu, kunci di wah, tengah, nggak bisa. jauh lah. Jauh. Lu bandingin sama Pedri mah levelnya kan Iya, berarti iya, dia iya. head to head Berarti sama yang Pedri. harusnya lawannya yang kayak gitu kan. Iya, levelnya berarti dia Pedri. Pedri sama si kalau di Atletico ya si Griezmann. Griezmann ya. Walaupun agak beda Iya, agak ke depan iya. ya, tapi ya segitu Dan levelnya dan masih kalah jauh. jauh ya. Nggak bisa lah Ceballos. Emang udah benar seharusnya Kroos ditahan dulu pensiunnya. Susah, orangnya saklek dia tuh. Ya Jerman ya, balik Iya, lagi. susah. Dia aja saklek. Iya, dari sepatunya udah kelihatan nih orang nggak bisa digoyang nih prinsipnya nih, ya kan. Balik lagi ya, Jerman. Kalau Szczęsny kan kelihatan tuh udah pensiun, dan lu main Barca ya udah iya Gas. ya kan. Cuman tadi awalnya saya pensiun. Udah. Dari pensiun. Arsenal tuh terakhir. Bukan, Juventus. Bukan Juventus. Dari Arsenal Juventus. AS Roma dulu. AS Roma, AS Roma, Juventus. Udah pensiun. Terus dipanggil Barca cedera, udah lu main di Barca mau. Nah, gas katanya. Rokok Gas lagi. bos. Rokok terus. Oke, kalau gitu gimana menurut teman-teman? Persaingan ketatnya La Liga di memasuki bulan Desember ini, apakah kalian terus memantau? Apakah kalian sudah mulai menentukan siapa yang bakal jadi juara? Tulis di kolom komen. Sampai berjumpa lagi di Obral episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.